Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Universitas Pamulang Mengajar. Sobat Ujar, selamat datang di mata kuliah Metodologi Penelitian. Saya Holiawati dari program studi Magister Akuntansi akan mendampingi Anda dalam mempelajari bagaimana merancang, melaksanakan, dan menganalisis penelitian secara sistematis dan ilmiah. Metodologi penelitian adalah fondasi penting dalam dunia akademik, baik untuk mahasiswa, peneliti, maupun praktisi. Dengan metodologi yang tepat, kita bisa menjawab berbagai pertanyaan penelitian dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Dalam pertemuan selanjutnya, kita akan membahas berbagai topik menarik, seperti bagaimana memilih metode penelitian yang sesuai, teknik pengumpulan dan analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian yang baik. Saya berharap mata kuliah ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga kemampuan praktis yang dapat Anda gunakan di dunia nyata. Sebelum kita mulai, pastikan Anda telah menyiapkan modul, perangkat tulis, dan tentunya semangat untuk belajar. Mari kita mulai pembelajaran akademik kita dengan penuh antusiasme. Penelitian merupakan elemen kunci dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan melakukan penelitian, kita dapat memperluas pengetahuan kita tentang berbagai fenomena alam dan sosial, serta menguji pengembangan teori-teori ilmiah. Penelitian membantu dalam mengungkapkan fakta-fakta baru dalam mendalami aspek-aspek yang belum dipahami dengan baik, sehingga membuka jalan untuk teori dan penemuan baru yang dapat memajukan ilmu pengetahuan. Ini penting untuk mengisi kekurangan pengetahuan dan memberikan dasar solid bagi pengembangan teori baru. Selain itu, penelitian juga berfungsi sebagai alat untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan industri. Dalam bidang kesehatan, misalnya penelitian dalam menghasilkan obat-obatan baru atau metode pengobatan yang lebih efektif. Di sektor teknologi, penelitian dapat mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru yang meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Dengan menemukan solusi yang berbasis data dan bukti, penelitian memungkinkan kita untuk menangani tantangan yang kompleks dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Kegiatan penelitian merujuk pada proses sistematis yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru, menguji teori, atau menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian merupakan langkah fundamental dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan penyelesaian berbagai isu di berbagai bidang. Menurut Lawrence Neman 2014 dalam Social Research Method Qualitative and Quantitative Approach, Neman mendefinisikan penelitian sebagai proses yang sistematis dan terorganisir untuk menemukan fakta, menjelaskan hubungan antar variabel, dan menguji hipotesis. Penelitian melibatkan penggunaan metode ilmiah dan mengumpulkan dan menganalisis data guna memahami dan menjelaskan fenomena sosial atau ilmiah. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian adalah proses yang terstruktur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data guna menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis tertentu. Secara keseluruhan, kegiatan penelitian merupakan usaha sistematis dan terstruktur yang bertujuan untuk untuk menghasilkan pengetahuan baru atau memperbaiki pengetahuan yang sudah ada. Dengan memanfaatkan metode ilmiah untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasilnya. Sobat Ujar, setelah kita mengetahui apa itu kegiatan penelitian, kita juga harus mengetahui tujuan penelitian, yaitu 1. Menambah pengetahuan. Maksudnya apa? Salah satu tujuan utama penelitian adalah untuk menambah dan memperluas pengetahuan dalam suatu bidang tertentu. Dengan melakukan penelitian, peneliti dapat menemukan fakta-fakta baru, mengembangkan teori, atau memperbaiki pemahaman yang ada mengenai suatu fenomena. Penelitian bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan solusi terhadap pertanyaan yang belum terjawab. Tujuan penelitian yang kedua yaitu mengatasi masalah.
Penelitian seringkali dilakukan untuk memecahkan masalah atau tantangan yang dihadapi dalam berbagai konteks, seperti kesehatan, teknologi, akuntansi, atau kebijakan publik. Dengan menganalisis dan memahami masalah secara mendalam, penelitian bertujuan untuk menemukan solusi yang efektif dan berbasis bukti yang dapat diterapkan dalam praktek untuk mengatasi isu-isu tersebut. Yang ketiga, evaluasi dan mengembangkan kebijakan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah penelitian juga bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan atau program yang ada. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan, penelitian membantu dalam menilai efektivitas kebijakan atau program tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Sahabat Ujar, kegunaan penelitian akan dipaparkan oleh saya. Yang pertama, pengambilan keputusan yang informasional. Maksudnya apa nih? Penelitian menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Di berbagai sektor seperti bisnis, pemerintah, kesehatan, akuntansi, keputusan yang diinformasikan oleh hasil penelitian cenderung lebih efektif dan dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan keputusan yang tidak didukung oleh data. Nah, kegunaan penelitian selanjutnya yaitu inovasi dan peningkatan teknologi. Maksudnya, penelitian berfungsi sebagai pendorong utama inovasi dan pengembangan teknologi. Temuan dari penelitian dapat mengarahkan pada penemuan produk atau metode baru yang meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing. Ini berkontribusi pada kemajuan teknologi dan industri, serta pada peningkatan kehidupan sehari-hari. Kebijakan dan perubahan sosial itu yang ketiga. Penelitian membantu dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan publik serta mendorong perubahan sosial. Data dan temuan dari penelitian dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif, merespon isu-isu sosial yang penting, dan mendorong perubahan yang bermanfaat dalam masyarakat. Selanjutnya, kita akan mempelajari tipe-tipe penelitian. Dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria seperti tujuan, metode, dan pendekatan yang digunakannya. Sobat Ujar, berikut adalah tipe penelitian yang umum. Yang pertama, berdasarkan tujuan. Ada penelitian dasar atau fundamental bertujuan untuk memperluas pengetahuan teoritis tanpa memperhitungkan aplikasi praktik langsung. Fokusnya adalah pada pemahaman mendalam tentang fenomena atau teori tertentu. Contohnya misalnya penelitian tentang struktur atau prinsip-prinsip dasar matematika. Yang kedua, penelitian terapan, bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dan menerapkan pengetahuan dasar dalam konteks dunia nyata. Contohnya apa nih? Pengembangan vaksin baru atau teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi produksi. Berdasarkan metode penelitian ada penelitian kualitatif. Maksudnya apa nih? Menggunakan data numerik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memahami fenomena sosial, perilaku, atau budaya secara mendalam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan deskriptif. Contohnya apa? Studi kasus tentang perilaku konsumen atau fenomena sosial tertentu. Yang kedua adalah penelitian kuantitatif. Ini menggunakan data numerik dan statistik untuk menguji hipotesis, mengukur variabel, dan membuat prediksi. Tujuannya adalah untuk mengeneralisasi temuan dan mengidentifikasi pola atau hubungan. Contohnya adalah survei untuk mengetahui prevalensi penyakit di populasi atau eksperimen laboratorium untuk menguji obat. Selanjutnya ada penelitian campuran atau mixed method. Ini menggabungkan metode kualitatif dan metode kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan komprehensif tentang suatu fenomena. Contohnya misalnya apa? Penelitian yang menggunakan survei untuk mengumpulkan data kuantitatif dan wawancara untuk mendalami temuan lebih lanjut. Sobat Ujar, tipe-tipe penelitian selanjutnya adalah berdasarkan pendekatan penelitian. Yang pertama adalah penelitian eksperimental. Maksudnya apa? Penelitian eksperimental melibatkan manipulasi variabel independen untuk mengamati pengaruhnya terhadap variabel dependen. Biasanya dilakukan di lingkungan terkontrol. Tujuannya adalah untuk menentukan hubungan sebab akibat. Contoh, uji coba klinis untuk mengevaluasi efektivitas suatu obat.
Penelitian non-eksperimental selanjutnya tidak melibatkan manipulasi variabel, melainkan mengamati dan menganalisis fenomena sebagaimana adanya. Contohnya apa? Studi observasional untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko penyakit tertentu. Yang selanjutnya, penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik atau fenomena tertentu tanpa melalui intervensi atau manipulasi. Contohnya adalah survei untuk menggambarkan pola perilaku atau kondisi kesehatan di suatu populasi. Selanjutnya, tipe penelitian berdasarkan waktu penelitian. Yang pertama adalah penelitian cross-seksional, mengumpulkan data pada satu titik tertentu, titik waktu tertentu untuk mendapatkan gambaran tentang fenomena pada saat itu. Contohnya apa? Survei kesehatan masyarakat yang dilakukan pada 1 tahun tertentu. Yang kedua adalah penelitian longitudinal. Ini adalah maksudnya apa? Mengumpulkan data dari waktu ke waktu untuk memantau perubahan dan perkembangan. Contohnya apa? Studi cohort yang mengikuti sekelompok individu dari masa muda hingga dewasa untuk memantau efek dari faktor-faktor tertentu. Baik Sobat Ujar, selanjutnya kita akan mengetahui karakteristik penelitian berdasarkan karakteristik penelitian yang baik. Karakteristik penelitian ilmiah yang baik mencakup beberapa elemen penting yang memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang sistematis, valid, dan dapat dipercaya. Menurut John Creswell tahun 2014 dalam Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Method Approach menyatakan bahwa penelitian yang baik harus memiliki tujuan yang jelas dan pertanyaan penelitian yang terdefinisi dengan baik. Tujuan yang jelas membantu mengarahkan penelitian, sementara pertanyaan yang terdefinisi membantu dalam merumuskan desain penelitian dan analisis data. Sobat Ujar, berikut adalah karakteristik utama dari penelitian ilmiah yang baik. Yang pertama, objektivitas. Penelitian ilmiah harus dilakukan dengan sikap objektif, yaitu tanpa bias atau preferensi pribadi. Peneliti harus berusaha untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh pendapat atau keinginan pribadi, melainkan berdasarkan data dan fakta yang ditemukan. Yang kedua, sistematis. Penelitian ilmiah harus mengikuti metode yang terstruktur dan sistematis. Proses penelitian dimulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Dengan setiap langkah yang dilakukan secara teratur dan terdokumentasi dengan baik. Yang ketiga, validitas. Penelitian harus menghasilkan data dan kesimpulan yang valid, yaitu benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti. Validitas penelitian mencakup validitas internal, keakuratan hasil dalam konteks penelitian itu sendiri, dan validitas eksternal, kemampuan untuk mengeneralisasikan hasil konteks lain. Yang keempat adalah reliabilitas. Penelitian harus dapat menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat diulang-ulang. Reliabilitas mengacu pada seberapa konsisten hasil penelitian ketika diulang dalam kondisi yang sama, menunjukkan bahwa temuan penelitian stabil dan tidak kebetulan. Yang kelima adalah relevansi. Penelitian ilmiah harus relevan dengan pertanyaan atau masalah yang sedang diteliti. Peneliti harus memastikan bahwa fokus penelitian sesuai dengan isu yang penting dan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemahaman atau solusi masalah. Yang keenam adalah transparansi. Proses penelitian harus dilakukan transparan penuh, termasuk dalam hal metode, data, dan analisis. Ini memungkinkan orang lain untuk memahami, menilai, dan mereplikasi penelitian, serta meningkatkan akuntabilitas dan integritas ilmiah. Yang ketujuh adalah kritis. Penelitian ilmiah harus dilakukan dengan sikap kritis, yaitu secara aktif mengevaluasi dan mempertanyakan hasil penelitian, metodologi, dan kesimpulan. Peneliti harus siap untuk menilai kekuatan dan kelemahan dari penelitian mereka sendiri dan orang lain. Yang kedelapan adalah etika. Penelitian harus dilakukan dengan mematuhi standar etika yang ketat, termasuk perlindungan terhadap subjek penelitian, kejujuran dalam pelaporan hasil, dan penghindaran plagiarisme.
Etika penelitian juga mencakup tanggung jawab sosial dan profesional dalam pelaksanaan dan publikasi penelitian. Sobat Ujar, karakteristik penelitian selanjutnya adalah reproduksibilitas. Maksudnya apa? Penelitian harus memungkinkan reproduksi oleh peneliti lain. Prosedur teknik dan data harus cukup rinci sehingga peneliti lain dapat mengulangi penelitian dan memverifikasi hasilnya. Yang ke-10 adalah konsistensi. Penelitian harus konsisten dengan teori dan penelitian sebelumnya, kecuali jika peneliti secara sah dapat menunjukkan penyimpangan yang signifikan. Konsistensi membantu membangun fondasi yang kuat untuk pengembangan pengetahuan. Sobat Ujar, setelah kita mempelajari kegiatan, tujuan, manfaat, tipe, dan karakteristik penelitian, kita bisa simpulkan bahwa penelitian ilmiah adalah sebagai proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Memiliki peran yang sangat krusial dalam mengembangkan pengetahuan, memecahkan masalah, dan mendukung keputusan berbasis bukti. Dengan mengadopsi pendekatan yang objektif, sistematis, dan transparan, penelitian dapat menghasilkan temuan yang valid dan reliabel, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman ilmiah dan aplikasi praktis. Karakteristik penelitian ilmiah yang baik seperti objektivitas, validitas, reliabilitas, dan etika memainkan peran penting dalam menghasilkan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan diterima oleh komunitas ilmiah. Penelitian yang relevan dan kritis serta dapat diproduksi membantu dalam mengidentifikasi solusi yang efektif dan memajukan pengetahuan dalam berbagai bidang. Dengan demikian, penelitian ilmiah tidak hanya memperluas batas pengetahuan, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan teori, inovasi teknologi, dan kebijakan yang efektif. Alhamdulillahirabbil alamin, Sobat Ujar, kita telah sampai di penghujung pembahasan. Saya berharap materi yang telah saya sampaikan tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga membekali Anda dengan kemampuan praktis untuk mengaplikasikan metodologi penelitian dalam dunia nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Kenapa, Mas? Ibu, tadi saya ngeliat brosur ini. Bener nggak nih, Bu? Kebalik, Mas. Nah, bener, Mas. Program studi Magister Akuntansi Universitas Pamulang dengan biaya terjangkau, pendidikan berkualitas, fasilitas mewah, dan tanpa uang gedung. Ah, ini di mana nih, Bu? Ada di sini, Mas. Mau lihat fasilitasnya? Boleh, Yuk. Bu. Ayo, Bu. Mari bergabung di Magister Akuntansi Universitas Pamulang. Yang mau daftar bisa langsung datang Atau scan barcode di bawah ini. Magister Akuntansi Universitas Pamulang unggul.